Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Abi Khalif di channel Tanam-Tanam. Nah, sebelum sahabat tanam-tanam lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya dulu. Nyalakan notifikasi lonceng teman-teman biar nggak ketinggalan kalau ke channel kita ini update video terbaru. Oke? Nah, di video kali ini kita mau melanjutkan kembali mengenai pembahasan kita pupuk organik cair. Kemarin kan kita sudah menjelaskan 10 manfaat luar biasa dari air leri, air cucian beras, ya. Yang tentu saja manfaatnya sangat luar biasa bagi tanaman kita, baik tanaman hias maupun tanaman hortikultura. Terus kita juga menjelaskan mengenai bahayanya garam dapur. Garam dapur ini nggak boleh dipakai untuk tanaman, kecuali tanaman yang mempunyai toleransi tinggi terhadap garam, ya. Nah, sama kita juga sudah menjelaskan manfaat micin atau vetsin. Ini boleh merek apa saja ya micinnya, terhadap tanaman kita, yang dia merupakan bahan alaminya adalah natrium atau Na, ditambah dengan asam glutamat, NaMg. Jadinya kalau di bahasa normalnya adalah MSG. Cuman aslinya adalah Na ya, natrium. Sehingga unsur natriumnya itulah yang berperan sebagai pupuk bagi tanaman kita. Nah, di video kali ini kita mau membuat pupuk organik cair super. Kenapa kok disebut super? Karena bahannya ini luar biasa ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan di sini bahan-bahannya adalah kita pakai kulit bawang bekas atau bawang yang sudah agak-agak busuk juga boleh dipakai. Campur aja bawang merah, bawang putih, ini nggak masalah sekali karena mereka seperti kita bahas di video sebelumnya mengandung zat auksin alami yang merupakan ZPT. Terus kita juga pakai yang namanya toge. Toge ini mengandung unsur hara mikro dan unsur hara makro. Unsur hara makro itu seperti natrium, kalium, dan fosfat NPK. Terus unsur hara mikronya juga magnesium, cuman kadarnya masih sedikit sekali. Tapi dia yang paling penting adalah mengandung hormon auksin alami dan dia juga mengandung banyak protein. Karena itu banyak makan toge bisa jadi subur ya manusianya. Nah, terus yang berikutnya kita punya tape. Tape ini adalah hasil fermentasi dari ubi kayu atau singkong yang diragikan atau difermentasikan dengan menggunakan organisme Saccharomyces. Nah, Saccharomyces ini bekerjanya dengan cara mengubah karbohidrat yang merupakan gula kompleks menjadi gula sederhana, yaitu monosakarida, sehingga rasanya menjadi manis. Jadi ubi kayu yang rasanya nggak begitu manis tadi, begitu difermentasikan dengan menggunakan ragi tape, Saccharomycesnya merubah karbohidratnya menjadi gula monosakarida yang rasanya manis tadi. Oke. Nah, lalu kemudian kita punya garam di sini. Saya pakai 5 sendok teh garam. Ini sendok teh. Garamnya 5 sendok teh. Dan nanti akan kita tambahkan dengan 5 sendok teh micin atau vetsin juga. Kenapa kok saya pakai garam di sini? Padahal garam nggak boleh dipakai untuk tanaman katanya. Benar, nggak boleh dipakai kalau secara langsung. Tapi di dalam video kali ini kita membuat POC, di mana POC itu bahannya bermacam-macam, ya. Dan membutuhkan EC atau electrical conductivity, yaitu ikatan ion di dalam larutannya itu biar menjadi lebih kuat. Nah, garam ini adalah salah satu zat yang mempunyai ikatan ion yang bisa membuat larutan-larutan di dalamnya itu menjadi lebih kuat ya. Jadi zatnya itu di dalam larutannya menjadi lebih homogen dan lebih bagus lagi nanti. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, teman-teman bisa juga tambahkan PSB. Seperti kita buat di video yang dulu, PSB ini bahannya sangat simpel sekali. Dia juga memanfaatkan vetsin atau micin dengan telur. Nah, PSB ini merupakan bakteri Rhodobacter. Rhodobacter itu bakteri berwarna ungu yang mereka ini bisa mempercepat proses fotosintesis karena mereka ini bisa menyerap zat-zat unsur hara dan mengolah sulfur atau sulfida di dalam media tanam maupun di udara. Mereka juga menangkap oksigen dalam jumlah tinggi dan mempercepat proses fotosintesis. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa merujuk ke video kita mengenai cara pembuatan PSB atau fotosintetik bakteria. Nah, untuk starternya, di sini saya pakai glukosanya berupa gula merah. Jadi gula merah ini adalah gula yang sangat baik karena dia nggak pakai pengawet ya. Di sini saya pakai sekitar 100 gram. Kita larutkan dengan air secukupnya. Nah, ini ya, ini separuhnya sudah larut, ini 50 gram, yang 50 gramnya lagi belum larut. Terus boleh lagi ditambahkan dengan EM4. EM4 ini adalah mikroorganisme yang terdiri dari Lactobacillus dan Saccharomyces sp, yang dia ini berfungsi sebagai starter. Jadi bakterinya nanti yang bagian memfermentasi bahan-bahan yang ada.
Meskipun kita sudah punya bakteri-bakteri dari mikroorganisme lokal di dalam air cucian beras dan Rhodobacter di dalam PSB, nggak ada salahnya kalau misalkan mau ditambahkan lagi dengan Saccharomyces dari E4 dan Saccharomyces dari Tape. Jadi kalau misalkan nggak punya E4 tapi teman-teman punya Tape saja, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau mau lebih cepat fermentasinya, biasanya 7 hari jadi misalkan 5 hari, nah boleh ditambahkan E4 secukupnya, jangan terlalu banyak karena kita sudah pakai Tape di sini. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita bikin wadahnya dulu. Jadi wadah untuk fermentasi ini kita akan menggunakan jerigen kapasitas 4,5 liter ya. Terus kita pakai selang. Ini adalah selang tukang, selang biasa, selang water pass itu. Ya. Nah, nanti kita akan pakai juga air mineral. Botol air mineral ini kalau misalkan teman-teman beli yang merek Aqua yang ada ininya itu lebih enak. Jadi tinggal dipotong saja, terus nanti selangnya tinggal dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini nanti kita konekkan dengan tutup daripada jerigennya. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kita juga perlu yang namanya lem tembak atau lem glue yang seperti ini untuk membuat seal di bagian tutup-tutupnya. Oke, langsung aja kita mulai ke proses pembuatan wadahnya. Nah, kita akan pakai solder listrik untuk melubangi tutup daripada jerigen ini karena dia terbuat dari plastik, jadi nggak perlu repot. Kalau misalkan pakai bor kan terlalu berat dan agak susah. Lebih mudah pakai solder seperti ini. Nah, kita lubangi agak lebar. Kita sesuaikan dengan besarnya selang water pass-nya, biar selang water pass-nya bisa masuk ke dalamnya. Ini kurang lebar dikit lagi. Nah, ini lebih praktis daripada teman-teman pakai bor. Oke, saya tes dulu selang water pass-nya bisa masuk atau enggak. Nah, oke, pas kali ya, dan ini rapat. Nah, oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita pakai lem tembak. Nah, ini lem glue atau glue gun, lem tembak. Dipakai untuk membuat seal atau membuat segel. Jadi ini berfungsi biar udara itu enggak keluar masuk sembarangan. Ini ya. Nah, ini kita seal di bagian atas dan bagian bawah. Nah, seal agak rapat juga nggak masalah. Nah, di bagian dalam juga kita seal ya, dengan menggunakan lem tembak ini. Oke, sudah cukup rapat. Nah, ini kita diamkan dulu biar agak, istilahnya agak kering lemnya. Oke, saya singkirkan dulu soldernya biar enggak kena tangan. Nah, selanjutnya kita akan mengukur posisi tutup daripada tutup air mineralnya. Kita masukkan ke dalam botol. Jadi posisinya nanti dia posisinya harus nyelup ke dalam air, tapi itu nggak masalah. Yang penting ini botolnya masuk dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, sama seperti tadi kita akan membuat seal di bagian tempat selang ini menempel atau melekat ke tutup air mineralnya dengan menggunakan lem tembak. Nah, seal seperti ini ya, yang rapat. Nanti kalau misalkan kurang rapat bisa ditambahkan lagi dengan menggunakan selotip atau seal tape yang berwarna hitam yang biasa dipakai untuk listrik. Tapi biasanya segini aja sudah cukup aman. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal diamkan agar lem gun ini mengering. Nah, setelah kita buat wadahnya atau tempat untuk memfermentasi POC-nya, sekarang kita akan mulai meracik bahan-bahan daripada POC-nya. Yang pertama perlu kita racik tentu saja glukosanya yang terdiri dari gula merah. Nah, ini teman-teman bisa larutkan. Boleh dicacah-cacah kecil terus dicampur air seperti ini boleh. Kalau saya biasanya direndam juga biasanya mereka akan larut sendiri.
cuman agak lama. Nah, biar cepat kita hancurkan saja. Hancurkan seperti ini ya. Jadi biar mereka cepat larut. Nah, ini sebenarnya bahan-bahan organik, jadi meskipun pakai tangan juga nggak masalah, nggak beracun. Karena PUC adalah pupuk organik cair. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke dalam wadahnya. Nah, disinilah proses yang disebut dengan mencampur media atau mencampur bahannya ini menggunakan pelarut yang disebut dengan air larutan air cucian beras. Nah, terus kita masukkan aja semua bahan-bahannya. Ini toge. Togenya sekitar 1/4 atau 250 gram. Terus ini ada kulit bawang. Kulit bawangnya secukupnya aja karena dia sebagai bahan pelengkap saja. Tapenya ini sekitar 500 gram lah. Nah, ini boleh diaduk pakai tangan seperti ini, nggak masalah, aman sekali karena ini bahan-bahan organik ya. Nggak perlu pakai sarung tangan, nggak perlu pakai apapun. Kalau misalkan teman-teman punya blender, mau di blender sampai halus juga boleh banget, nggak masalah. Kita tambahkan lagi air cucian berasnya ya. Nah, seperti ini. Ini saya pakai air cucian beras 2 botol, jadi 1 botolnya ini kan sekitar 1,5 liter. Nah, jadi nanti hasil PUC-nya itu sekitar 3,5 liter sampai 4 literan. Nah, ini kita campur rata seperti ini, kayak memasak ya. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam wadahnya, kita akan campurkan dulu 5 sendok makan garam. Nah, ini adalah garam dapur biasa, NaCl, bukan garam Inggris yang boleh untuk tanaman itu, atau MgSO4. Ini NaCl biasa. Lalu kita akan tambahkan 2 sendok teh garam vetsin. Gunanya apa? Sekali lagi gunanya dua bahan ini, vetsin dan garam. Ini untuk menambah EC atau electrical conductivity, ikatan ion di dalam larutan yang kita bikin ini. Sehingga larutan yang kita bikin ini nanti bisa sangat homogen atau ikatan ionnya kuat ya. Nah, kita aduk-aduk rata seperti ini ya. Dan ini baunya bau-bau kecut fermentasi ya, aman saja. Oke, selanjutnya kita pakai corong. Kita pakai corong seperti ini. Kita masukkan larutan ini semuanya. Oke, sekarang kita masukkan lagi larutan air cucian beras sebagai pengencer daripada PUC-nya. Ini saya pakai 2 botol ya, air cucian berasnya. Nah, ini sudah jadi PUC yang sangat keren sekali kalau kita fermentasi selama 1 minggu. Kalau mau lebih keren lagi, kita bisa tambahkan 100 ml bakteri fotosintesis. Kalau misalkan nggak ada pun nggak apa-apa. Jadi ini bakteri berwarna ungu yang disebut dengan Rhodobacter sp yang mampu mempercepat proses fotosintesis bagi tanaman kita. Nah, ini kita tambahkan. Ups, tumpah-tumpah. Nah, terus kita tambahkan lagi 1 tutup E4 sedikit saja. Ini sebagai tambahan starternya biar lebih mantap lagi. Nah, seperti ini sudah cukup. Nah, jadi bakterinya ini di sini sangat kaya ya. Ada bakteri Saccharomyces, ada bakteri Lactobacillus, ada bakteri Rhodobacter. Terus kita punya glukosa dan punya bahan-bahan organik lainnya. Selanjutnya kita tinggal tutup dengan menggunakan tutup yang sudah kita modifikasi tadi. Nah, seperti ini.
Oke, maaf ini agak berantakan, tapi ya begitulah memang proses pembuatan. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan tutupnya ini ke botol air mineral. Nah, kita sudah menyelesaikan proses pembuatan untuk pupuk organik cair atau POC. Jadi ini akan kita fermentasi minimal selama 1 minggu. Nanti setelah 1 minggu, hasil cairannya ini bisa kita saring, ya. Dan selama proses 1 minggu itu, nanti akan terjadi pengeluaran gas. Jadi fungsi kita membuat wadah untuk fermentasi ini adalah nanti gasnya itu akan masuk ke dalam botol air mineral ini, dan dia dijebak karena dari dalam sini tekanannya nggak bisa masuk melewati air, jadi dia bisa masuk ke dalam sini tapi nggak bisa balik gasnya. Sebenarnya ada cara yang lebih simpel. Kalau misalkan teman-teman repot membuat wadah ini, teman-teman bisa pakai wadah yang lebih kecil dengan menggunakan botol seperti waktu kita membuat ekoenzim, ya. Terus pakai balon. Nah, balon ini fungsinya adalah buat mengecek kelebihan kadar gas di dalam botolnya. Jadi kalau misalkan botolnya sudah mulai ngembung, biasanya di minggu-minggu awal itu dia ngembung banget, buka, buang, nanti gasnya balonnya kempes lagi seperti ini. Keluar gasnya lagi 2-3 hari dicek, dilepas lagi. Jadi itu biar nggak wadahnya ini meledak, karena memang prosesnya menghasilkan gas yang cukup banyak. Nah, seperti itu ya sahabat tanam-tanam. Ingat, nanti setelah 1 minggu kita saring, pemakaiannya sekitar 15-25 ml per liter air. Jadi bisa diencerkan nanti, misalkan airnya 1 liter, pakai aja 20 ml untuk 1 liter airnya untuk pemakaian si pupuk POC atau organik cair ini. Seperti itu ya sahabat tanam-tanam. Semoga video kita kali ini bisa teman-teman semuanya praktekkan di rumah, karena sangat gampang sekali dan menghasilkan pupuk yang luar biasa untuk tanaman hias kita. Ini sangat aman karena bahannya dari bahan organik dan nggak berbahaya sama sekali bagi manusia maupun hewan peliharaan, juga bagi tanaman kita, asal pemakaiannya tetap harus sesuai dosis ya. Oke, terima kasih telah nonton channel Tanam Tanam. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan notifikasi lonceng teman-teman. Ikuti juga sosial media kita di Facebook dan Instagram @tanamtanamtv. Gabung juga di grup Facebook kita, yang linknya nanti kita kasih di kolom deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.